Nah, udah. Nah, oke. Pada udah lihat semua kan ya yang produk vision? Udah lihat. Ditampilin. Udah ya. Nah, aku ini pakai HP soalnya. Ya, boleh. Produk visionnya aja, Mas. Yang di Google. Oh, produk visionnya. Oh, Ya. ya Google Doc. Nah, ya itu. Nah, ya jadi intinya mah kita bikin sebuah produk yang diminta klien. Nah, ini tuh dia bakal produknya itu untuk menyediakan layanan buat para petani nih untuk memudahkan mereka untuk bercocok tanam lah hidroponik. Nah, kemudian kan habis bercocok tanam, ya dari situ petani juga bisa melakukan proses jual beli produk mereka di sebuah toko online lah ya, seperti e-commerce gitu. Nah, di sini tuh kita nekaninnya tuh produk yang dijual tuh bakal apa ya? Bakal fresh gitu, maksudnya nyampe dalam sehari. Begitu. Jadi ya kan karena kalau misalnya mau beli sayuran kan harus mau nggak mau ya harus sehari gitu cepat nyampenya. Gitu. Jadi jual belinya tuh bakal per area, misalnya yang pembelinya ada di Kota Bandung ya yang jualnya juga harus di Kota Bandung, dan misalnya ada yang pembelinya di Jakarta ya harus tokonya yang di Jakarta gitu. Seperti itu. Nah, kemudian mungkin untuk produk visionnya udah cukup jelas. Target grupnya ya terkhususnya ya untuk petani ya, biar memudahkan mereka. Kemudian ya pembeli mungkin saat pandemi ini udah jarang gitu, jarang keluar rumah dan pengennya udah diantar aja beli apa-apa online gitu. Kemudian nah ini needs-nya dari ya petani kesulitan untuk memantau kondisi tanaman hidroponik. Nah, ini tuh memang ada sih, emang saya lihat-lihat di cari info-info, emang benar gitu, emang problemnya tuh ada, mereka tuh kesulitan untuk memantau kadar air, kadar pH, kadar nutrisi. Nah, itu tuh jadi mereka tuh harus selalu ngontrol gitu, misalnya nggak bisa lah keluar rumah gitu, keluar rumah juga harus ada yang dititipin lah ke siapa gitu, bisa keluar kota kemana, nah mereka tuh harus tetap dijaga gitu. Nah, mungkin dengan adanya produk ini bisa teratasi gitu. Nah, kemudian habis ada produk yang udah ada nih produknya, hasil panennya, nah mau dikemanain gitu. Mungkin petani tuh ya bingung juga maksudnya mungkin ada yang dititipin ke pasar, dijual ke pasar, atau di restoran-restoran yang langsung mereka beli gitu ya. Nah, di sini tuh mereka tuh apa ya, lebih pengen untuk dapat market yang lebih luas gitu. Kemudian untuk pembeli sendiri sih mungkin mereka tuh pengen diberikan kemudahan untuk memberi tanaman hidroponik yang apa ya mereka dari rumah pun bisa beli gitu, nggak usah pergi kemana-mana, dan tetap produknya itu tetap berkualitas gitu, segar gitu. Nah, jadi dari produk yang Clover ini kita bakal memberikan kemudahan bagi petani-petani untuk bisa mengontrol tumbuhan mereka gitu ya, tanaman mereka ya dimanapun kapanpun gitu, lewat mereka jadi tinggal buka website. Nah, nanti website-nya tuh terhubung sama IoT, jadi ya udah bisa dikontrol semua parameter gitu, maksudnya bisa dilihat lah setidaknya. Kemudian kita juga bakal nyediain platform jual beli ya,
jual beli tanaman, tanaman, tanaman hidroponik. Kemudian apa lagi ya? Ini apa? Jadi kita bakal yang tadi saya jelasin sih. Jadi jual belinya tuh per daerah gitu, per sektor daerah. Jadi yang terdekat. Jadi pembeli juga bisa dapat produknya tetap berkualitas di hari yang sama seperti itu. Begitu. Nah, untuk produk bisnis goals-nya saya belum ngerti sih maksudnya bisnis goals itu apa gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa ada yang bantu gitu. Kira-kira apa sih bisnis goals? Terus kalau tahu saya sih bisnis goals tuh kayak revenue yang didapat tuh dari mana gitu. Nah bener tuh kata Wirdan tuh, dapat duitnya dari mana, goals itu. Misalnya kalau revenue yang didapat tuh misalnya Gojek, revenue yang didapat tuh dari eh, biaya antara si driver sama si usernya gitu. Misalkan Oh, dikasih biaya ojeknya berapa, dikasih up berapa, marginnya berapa, intinya dari situ lah. sorry Mas, Mas Gali ya? Iya, iya. Oh, Mas Gali ya, itu suaranya tadi kurang jelas, Mas. Oh iya, maksudnya business goals tuh dari revenue yang didapatnya dari mana sih, Iya, si iya, iya. ini tuh, si lovernya tuh. Intinya kayak gitu. Hmm, ya mungkin kalau misalnya begitu revenue-nya ya tentu dari eh, si tokonya sendiri ya mungkin, kalau menurut saya. Ya kayak setidaknya kayak e-commerce pada umumnya gitu ya. Kayak misalnya mereka kan jual sesuatu, nah ada orang daftar, mereka jualan gitu ya. Nah mungkin kan kayak apa ya, dari toko yang premium kan, misalnya toko premium mereka kan pasti harus beli nih kalau mau upgrade tokonya ke jadi premium. Misalnya dari produk yang mereka uh, apa jual, kita dapat si aplikasi kita tuh bakal dapat misalnya motong 1% atau 2% dari harga produk mereka gitu setiap kali ada yang transaksi gitu. Nah, tapi kan tetap aja ada mungkin dari si pembelinya juga dapat keuntungan, misalnya produk mereka jadi lebih terpercaya, bisa dipercaya sama orang. Ya samalah mirip kayak beli di Tokopedia gitu. Kan kayak misalnya ada yang physical store atau yang di apa star seller gitu ya. Mereka kan kayak lebih terpercaya lah ya user gitu pasti pada belinya yang udah pasti aja gitu, udah aman-aman aja gitu, yang udah terpercaya. Nah mungkin dari situ sih ya, kalau aku mikirnya dari toko sih, atau mungkin ada ide lain. Ya, mau Biasanya dari yang tadi bener sih, yang dari premium itu, premium user, Hmm. toko bisa, dari Hmm. margin dari si yang penjualnya di up dikit, biasanya 2% kalau dari Grab. Hmm. Kayak gitu sih semacam. Atau mau mungkin bisa nambahin juga mungkin. misalnya nih ya. Oh iya, boleh boleh. Mungkin Gimana kalau gimana? ini kan masih apa? Masih bentuknya produk vision. Nah, mungkin lebih ke di sini business goals itu jadi visi visi dari apa? Tujuan bisnisnya ngebuat produk ini tuh apa gitu. Misalkan mencetak profit atau menciptakan pasar baru menjadi apa? Atau menjadi market leader. Nah, mungkin lebih ke situ sih kalau isinya. Nah, untuk Hmm. si caranya itu yang apa? Yang masuk ke user story-nya mungkin tadi yang udah disebutin sama Kang Andrew sama Kang Gali gitu. Mungkin lebih ke situ sih. Hmm. Kalau untuk di apa sih Iya bisnis ya. goals ini sendiri tuh kayak nah itu si tujuan dari bikin produknya ini tuh
dari segi bisnisnya apa gitu, mau kaya gitu. Iya, iya, iya. Contoh kayak lebih kayak gitu sih. Kalau di produk vision boardnya sih lebih kayak gitu. Oh, Ya. oke, oke. Nah, caranya yang tadi udah Kang Andrew sama Kang Gali jelasin Oh, contoh iya, iya, oke, ya, oke. eksekusi dari visinya gitu. Iya, 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 iya. Boleh, boleh, boleh. Ngerti, 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 ngerti. Oke, oke. Nanti mungkin gue gue bikin deh besok ya. Nanti mungkin habis meeting. Nah, nah, jadi sejauh itu sih kalau misalnya product vision kita sih kayak gini sih. Begitu. Mungkin kalau misalnya ada yang mau nambah-nambah, nggak apa-apa gitu ya. Atau mau mungkin ada yang ngerasa kayak kurang cocok untuk apanya target usernya atau apa ya, nggak apa-apa, dilihat juga apa gitu, revisi aja kalau nggak apa-apa gitu. Ya, Santai aja gitu. Nah, udah ya, beres ya, berarti ke user story. ya. Mungkin udah Nah, di sini cukup jelas teman-teman mungkin. Nah, lanjut. Udah cukup jelas ya untuk visinya ya. Oke. Oke. Nah, oke, di sini mungkin kan ada berapa orang ya yang developer ya? 1, 2, 3, 4. Nah, oke, 4 orang ya. Mungkin bisa ngewakilin juga buat teman-teman yang lain yang mungkin belum bisa join juga ya. Jadi mungkin bisa ditampilin juga ya Mas si user story-nya di ini di layar. Udah kelihatan nggak? Belum ya? Oh iya, udah. 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 Nah, untuk yang pertama, tapi kayak kepotong ya Mas ya. Atau mungkin lihat di itu aja, di yang Google Doc. Lebih enak, lebih kepotong jadinya. Google Doc yang tadi, yang product vision. Ini ya. Nah ya. Nah, kita mulai dulu ya mungkin dari yang pertama, user story. Nah, jadi di sini mungkin misalnya kita bahas satu persatu story-nya, nanti kita tentuin lah, maksudnya developer mau ngasih story point berapa gitu. Jadi mereka kira-kira kalian butuh waktunya tuh berapa lama gitu. Gitu ya. Ya, boleh. Oh, oke. Nah, untuk yang pertama, jadi sebagai developer saya ingin website untuk petani bercocok tanam dan website toko jual beli hidroponik dipisahkan menjadi 2 buah website yang berbeda agar kedua website memiliki tujuan masing-masing. Nah, di sini tuh maksudnya kayak apa ya? Untuk website jual beli di punya halaman tersendiri gitu. Bukan 2 website yang berbeda. Bukan yang www-nya beda gitu. Misalnya satu www-nya web bercocok tanam, atau enggak satu lagi www jual beli. Nah, tapi enggak, maksud saya tuh jadi misalnya dalam satu www.clover.com itu kita tuh bisa milih mau ke website yang bercocok tanam atau yang mau ke website toko gitu. Paham nggak Mas? Mungkin kayak jadi ini ya, jadi ada kalau login terus ntar mau pilih masuk ke toko atau pembeli gitu. Kalau di Tokped atau Bukalapak kayak gitu kan. Nah, iya Ya. bisa. Nah, tapi kalau kita mau mungkin pertama mau yang ke aplikasi untuk bercocok tanam ya, atau kita mau ke tokonya gitu Mas. Ya. Gitu. Nah, ini kira-kira kita jadiin priority pertama ya, karena ini emang wajib sih kita bikin jadi priority pertama, jadi yang paling harus mulai di pertama awal-awal. Kira-kira story point-nya mau berapa nih? Ini berarti yang satu tuh mencakup umum berarti ya? Keseluruhan berarti? Mulai dari... Ya, jadi misalnya kayak
eh, yang pertama ini ya pokoknya kita bikin dulu aja, kita bikin kita bikin satu satu Page gitu. apa ya, link ya, satu page gitu. Nah kita bisa kayak bisa milih mau ke yang toko atau yang bercocok tanam aja gitu. Sampai itu aja dulu ini Mas, user story ini Oh iya. gitu. Ini mah kita sampai prototype aja ya, maksudnya nggak usah sampai yang hardcode gimana. Mungkin sampai wireframe juga udah bagus gitu ya, tapi mungkin kalau ada yang mau niat mau sampai bikin yang drag and drop, bener-bener bikin HTML-nya ya nggak apa-apa. Tapi ya kita di sini bukan bener-bener yang coding gitu, jadi jangan nggak usah mikir terlalu susah. Oke. Jadi kira-kira mau butuh berapa lama nih? Nah ini Mas Wirdan nih nanya, ini nggak kebanyakan ya story-nya. Oh, Mungkin ini ya nggak akan semua dieksekusi di sprint ini gitu. Mungkin kayak Sprint pertama mungkin misalkan kayak ternyata cuma memungkinkan 2 hari ini cuma user story nomor 1 aja gitu, dengan tasnya apa aja yang bisa kerjain 2 hari, mungkin lebih kayak gitu ya. Ya, buat apa yang di planning ini gitu. Nggak semuanya dimasukin ke planning 2 hari ini gitu. Iya, jadi mungkin kayak kita nanti gue sebagai PO milihin nih mana aja yang sprint yang bakal jadi prioritas kita. Nah kebetulan kan gue udah bikin nih prioritas yang satu tuh berarti yang harus dibikin dulu di sprint pertama. Nah di sprint pertama ini sebenarnya kan sampai Jumat nanti ya. Mungkin waktunya juga nggak banyak, ya nggak apa-apa. Misalnya dari satu sprint itu kita cuma bisa nyelesain berapa user story, it's okay gitu. Nggak apa-apa, nggak usah sampai benar-benar satu sprint tuh beres. Tapi ya sampainya aja. Oh, aku mau saran dong. Kira-kira apa mau langsung ini penjelasan produk backlog-nya dulu ya? Iya, Backlog-nya mungkin dulu ya. takutnya ada yang nggak jelas gitu ya. Gimana Mas? Nggak apa-apa sih. Mau ditentuin story point-nya dulu aja kali ya? Iya, benar. Betul. Jadi kita sekarang mau sekalian mau bahas setiap user story-nya dulu. Nah, kita mau tentuin juga story point-nya berapa gitu. Kalau dari saya ini kira-kira berapa ya? Soalnya kan ini ada 2 buah website ya. Ini kayaknya belum, kalau misalkan tasnya mungkin masih banyak gitu. Paling 11 atau 7. Ada Fibonacci ya? Iya, Fibonacci. Fibonacci ya. 11 atau 7 paling ya, 11 atau 7. Kalau saya ya. Soalnya Iya. itu masih sebagai developer gitu. Jadi ini masih harus dipanjangin lagi gitu. Oke. Yang lain gimana? Setuju? 11 atau 7 gitu? Setuju. Ini kan buat pembobotannya itu gimana, bebas kan ya, gimana developer aja gitu kan. Iya makanya. Nah, kita sekalian kan ini pada ngumpul kan. Pada ngumpul developernya ya mungkin kalian juga bisa ya sekalian rundingin gitu bareng. Kalau dari Mungkin 8 ya. bikin page-nya aja sih 2. Nah iya sebenarnya tuh ya tadi siapa yang ngomong ya Mas, siapa ya, soalnya di sini saya nggak tahu siapa yang ngomong. Nah tadi jadi sebenarnya itu yang user story ini tuh kita kayak bikin user itu ketika mau masuk ke webnya kita, mereka tuh bisa milih mau masuk ke webnya si bercocok tanam atau mau masuk ke toko. Gitu aja sih kalau user story yang pertama ini. Itu Setidaknya user bisa milih. Dua-duanya harus login akun dulu atau nggak usah? Kayaknya kalau misalnya nggak usah. Jadi nanti kalau misalnya milih dulu mau masuk ke bercocok tanam, nanti bercocok tanam itu baru kalau misalnya udah masuk, nanti baru login gitu. Kalau misalnya ke toko, masuk baru login juga gitu.
7 Jadi berapa nih story point-nya? 7 boleh tuh. Ikutin aja sih. Nah, bener tuh. Yang penting Aku prioritasnya juga dulu dikerjain duluan. itu aja sih, mending apa kita mau bareng-bareng aja nih, kita di Jira kita coba tentuin story point-nya biar ada sedikit cepat, terus nanti kita bikin sprint backlog-nya, terus baru buat tas-tasnya gitu. Kalau saran aku sih kira-kira gitu. Jadi soalnya kan apa yang dikerjain duluan kan berdasarkan prioritas kan ya. Hmm, Kan yang nomor betul. 1 ini kan paling awal berarti kan. Dia kira-kira Iya, masuk sprint 1 gitu kan. iya, iya. Tuh. Terus iya, jadi masa ditentuin sprint backlog-nya yang sprint 1 besok apa, terus nanti kita buat apa tas-tasnya kira-kira apa aja sih yang mau dikerjain buat 2 hari ke depan, baru kira-kira enaknya baru langsung di apa divisi nih gitu, maksudnya sprint satunya kira-kira ini gitu, bener gak? Masa langsung masuk ke jiranya gitu. Langsung Boleh, masuk ke boleh. jiranya. Ya, tadi itu soalnya kalau masuk ke jiranya jadi kayak kepotong gitu, Mas. Kayak si user story-nya tuh kepotong. Kecuali kalau misalnya mas-mas semua pada buka Jira, ya nggak apa-apa sih. Jadi bisa ngelihat. Soalnya kalau saya buka Jira tuh kayak kepotong. Nah, ya boleh tuh. Nah, kayak gitu boleh deh. Oh, potong iya. Nah, itu boleh tuh. Itu udah Ya udah. kebetulan udah diurutin sih sama ini, sama saya udah diurutin, jadi yang itu ada flag-nya ya. Jadi yang Ya. Oh flag paling iya. atas, flag paling atas tuh dia yang apa? Yang nomor 1, yang prioritas 1. Yang selanjutnya itu yang kedua. Oh Soalnya iya, saya iya. juga Yang masih yang bingung. Ada next gen, ada klasik kan ya. Saya pakai next gen, katanya next gen lebih mudah buat pemula. Saya juga kurang oh tahu ya. iya. Berarti yang Oke, flag oke. ini dia yang prioritas ya, gitu ya Mas Nova? Yang Yang flag pertama ini batasnya sih. Jadi flag pertama ini dia prioritas 1. Terus yang flag kedua ini udah baru mulai yang prioritas kedua. Oh iya. Kalau di klasik sih ada tandanya sih, cuman ada bedanya ya next gen sama klasik, saya juga masih nggak tahu bedanya tuh di mana gitu. oke, Oke. jadi ini yang clove 1 ini ya, berarti ya. Ini yang sebagai developer yang tadi ini kan. Berarti ini Iya, langsung nah ini ada ini ya. iya. Tujuannya. Nah, kita tentuin aja dulu. Misalnya story point-nya berapa, langsung kalau misalnya udah kita tentuin, kita langsung masukin aja ke sprint backlog-nya. Nah iya betul. Gitu. Ya, boleh. Ya, jadi mungkin ya 7 lah ya, oke ya. Oke, 7. Gimana yang lain? Oke. Setuju lah ya, oke. Kita masukin aja. Oke, terus nextnya yang Clove 3 ya. Nah, sebagai petani saya ingin mendaftarkan untuk membuat akun baru agar saya dapat menggunakan fitur yang ada di halaman website bercocok tanam dan juga dapat membuka toko hidroponik. Nah, ini maksudnya kayak ya bikin aja kayak user bisa login lah istilahnya. Kayak bisa bikin user baru, bisa login kayak gitu. Kalau ini kira-kira berapa ya? Ngerti kan ya? Ngerti. Oke. Nah, ini berapa nih story point? Saya bantu isi juga kali ya. Iya, boleh. 3 mungkin 3 cukup gak 3? Boleh. Itu isinya di mana ya? Di samping kanan sih. Oh, Samping ini. kanan itu, nah itu ada story point. Iya, nah itu benar. Nah, Ini udah ya, berarti ini saya pakai masukin Jira ke ya? Kemarin klik up. sama saya juga. Oke. Nextnya yang Clove 4 ya. Sebagai petani, saya ingin mendapatkan informasi mengenai kondisi debit air, pH, dan nutrisi pada
tanaman saya agar saya dapat memantau seluruh parameter kondisi tanaman dengan baik. Ya, jadi IoT di ini, Mas. aplikasi di web yang bercocok tanam itu, ya, jadi kayak kita bisa lihat petani itu bakal bisa dikasih informasi mengenai tanamannya tuh airnya udah cukup nggak sih, ada berapa persen gitu misalnya, ada berapa mili atau enggak gimana gitu ya, pH-nya berapa, terus nutrisinya cukup atau enggak, misalnya dalam berapa persen lah. Aku juga bingung sih nutrisi itu apa nutrisinya tuh, atau apa pupuk atau gimana gitu. Nah, belum kebayang sih, mungkin dalam persen atau gimana gitu. Ya, di user ini tuh yang penting user bisa di user story ini yang penting si petani itu bisa lihat aja, ditampilin si info-info parameter tersebut. Ini tuh masuk yang 2 halaman itu nggak sih, Mas? 2 halaman yang apa? Yang di PDF-nya itu? Mungkin kayaknya kita bikinnya tuh 1 halaman untuk yang bercocok tanam, 1 halaman buat yang itu ya, yang toko ya. Nah, mungkin kalau ngelihat dari guideline ini sih berarti apa ya, untuk ini sprintnya mungkin close 1, hanya close 1 gitu mungkin. Oh, ya. Untuk maksudnya gimana ya, Mas? Jadi kan ini kan udah ada nih backlognya nih, produk backlognya. User story-nya ada berapa? 29. Nah, untuk sprint backlognya mungkin kalau mengikuti guideline berarti cukup 1 produk aja mungkin yang dimasukin, yang ini close 1 aja. Jadi fokusnya, karena ini kan fokusnya bikin buat sederhana, jadi dari 2 halaman, 1 halaman untuk pembeli dan 1 halaman untuk petani. Nah, ini kan udah dijelasin di user story 1 ini. Nah, jadi ini kan maksudnya sesuai dengan guideline kan ya. Oh iya benar sih. Iya. Yang penting sih ada ini ya apa? Iterasinya ya. Apa kemarin? Iya. Gitu. Nanti mungkin udah apa untuk eksekusi sprint backlog ini, sprint 1 mungkin ya, sprint 1 ini yang isinya 1 user story yang close 1 ini. Nah, nanti Jumat itu berarti langsung di review gitu hasil pengerjaannya. Kan yang dikerjain kan mungkin ini bikin ini apa, perkiraan tasnya kan dibikin halaman web ya. Di apa, di user story 1 ini. Nah, itu mungkin yang di review langsung di apa, di retro langsung dirilis juga di Jumat berarti kalau ngikutin guideline. Ya, ini kan di sini kan sampai Jumat ya. Jumat. Ya presentasi gitu ya berarti ya. Ya, presentasinya. Jadi mungkin kalau ngikutin guideline sih buat ya sprint 1 ini, iterasi pertama ini fokusnya di user story 1 aja mungkin. Cuma secara proses udah benar gitu, udah bikin user story-nya detail gitu, ini udah banyak. Oh iya benar sih. Ya. Apa aku boleh mendasar ngasih saran gak nih, masa dari Indijin boleh. dari apa Mas Pringgo, dari apa Scrum Master sama Mas Andrew sebagai PO buat apa minta tolong nih sama developer lain juga apa bantuin PO-nya buat isi apa story point-nya mungkin. Boleh. Apa mungkin dari dev apa boleh. Mungkin apa sedikit ngerti kali ya. Oh, ini kira-kira seberapa lama gitu kan ya. Ya, jadi mungkin diisi story point-nya aja gitu. Tapi yang di ininya mah yang close 1 aja gitu kan ya. Iya, tetap tapi kita masukin.
Kita masukin dulu aja, misalnya kita masukin produk backlog apa aja yang dimasukin ke backlog sprint backlog. Nah, tapi ya mungkin kita fokusnya ke yang clove satu aja boleh gitu. Tapi tetap kita masukin si sprint backlognya gitu. Benar. Hmm. Jadi ntar Jadi tetap ketahuan sih ya, ada iterasi ininya. Boleh sih. Mungkin bisa diisi ini aja kali ya. Apa story point-nya kali ya bisa dibantu. Nah, ini nih mungkin dari developer sih yang lebih ngerti gitu ya. Boleh. Ya. Berarti rencananya besok ini ya, daily stand up ya? Ya, besok daily stand up. Iya. Kalau ngikutin time boxing sih ya 15 menit, jadi per orangnya cuma ngasih tahu aja apa yang udah dikerjain sama apa kendala, terus besoknya mau apa yang dikerjain. Ngikutin time boxing sih gitu, cuma 15 menit. Daily stand up-nya mau jam berapa, Mas? Oh iya, daily stand up. Mas, Coba mungkin yang akang-akangnya Riko ini mau jam berapa nih kira-kira? kalau saya sih santai. besok itu paling kalau malam nggak bisa sih kayaknya malam ya. Tapi gimana nih yang lain? Kalau menurut aku sih, kalau daily stand up mendingan agak di awal-awal hari ya, soalnya kan kita bakal ngebahas, oh iya misalnya hari ini gue mau ngerjain user story yang ini, task yang ini, terus nanti orang lain bilang juga, oh iya yang gue ngerjain yang B gitu, nanti orang lain bilang yang C gitu. Jadi hari itu tuh bisa kerja gitu. Jadi mendingan dari step-nya di awal, dari stand-up di awal, jadi udah jelas gitu. Orang ini ngapain aja, assign tugasnya apa aja gitu. Iya sih, memang harusnya dari stand up tuh pagi ya. Jam 8. Iya, benar. Setuju, kalau pagi setuju. Iya. Ya, nah itu tuh developer semuanya kalau bisa harus ikut developer sama Scrum Master. PO-nya nggak wajib ya. Atau mungkin PO-nya nggak wajib. Kan mungkin ini ya apa? Ini kan juga latihan ya. Mungkin kalau saran dari aku kan kalau kemarin tuh Mas Widi sempat tunjukin ya apa daily stand up versi apa proyekannya Mas Widi tuh. Ada laporan gitu kan ya di kolom chat gitu kan ya. Itu bisa sih kalau misalkan mungkin ada yang nggak bisa dari teman-teman yang lain, dari dev team yang lain. Oh. Itu kan yang iya, aku kemarin ada lihat yang ikut gak sih? Yang apa? Nggak lihat Ini ya live session ya? Mas Widi sempat tunjukin sih. Di live Jadi session laporan di grup gitu, apa yang kemarin dilakuin, yang dilakuin, terus blockingnya iya, apa. Iya. Itu mungkin Scrum Master. Iya sih. Yang nyatet. Oke. Usul aja sih. Boleh sih itu. Siap. Contohnya ada di bisa mana? Ya? Oh iya, kemarin juga sempat aku upload sih, lupa di share. Sorry. Kemarin udah di-upload di YouTube sih, rekamannya cuma lupa di-share ya, lupa. Bentar. Itu ditunjukin sama Mas Widinya di ini pas live session. Yang kemarin tuh, Pak. Kemarin ini yang sih. Yang guideline yang buat final project. Telat sih, akhir-akhir baru di ini tuh. Nggak apa-apa sih kan perwakilan sih katanya. Cuman ini ada rekamannya, lupa di ini, bentar ya. Ada. Berarti itu yang kemarin ya Mas ya? Yang live session kemarin bukan sih? Iya, di record kemarin. Oh. Kemarin saya ikutnya telat 20 menit sih soalnya. Nggak lihat. Ini kayaknya udah ya? Oh, lagi sampai bawah ya. Nah, mungkin kalau misalnya untuk sprint 1 dulu nih ya, gue masukin yang petani bisa ngelihat
berapa parameter tumbuhan mereka, misalnya yang debit air, pH gitu. Karena kan itu tuh sangat butuh gitu ya. Buat apa kalau misalnya aplikasi yang nggak bisa nunjuk itu gitu. Jadi gue masukin ke sprint 1. Terus yang petani bisa melihat kondisi tanaman itu tuh lewat internet gitu. Jadi jadi bisa ngelihat dimanapun lah dan kapanpun gitu. Nah itu juga harus masukin ke sprint 1. Ini total udah berapa? Oh, udah 20 story point nih. 20 story point harusnya sih cukup sih. 20 story point dalam satu sprint backlog. Cukup lah ya. Cukup lah kira-kira. Nggak tahu nih ya. Kita juga nggak tahu ya kan. Ya, cuman kan ya kita juga namanya belajar ya. Iya. Nah, saya masukin lagi deh yang kan itu kan tadi yang bercocok tanam ya. Nah ini yang web si yang jual belinya aja ya saya masukin. Biar apa ya, biar bisa sebanding lah misalnya yang masa cuman web bercocok tanam doang gitu. Nah biar saya masukin yang jual beli. Bentar. Sebagai ini boleh. Nah, itu mungkin udah ke-update belum ya? Nah, itu tuh udah ke-update ya. Yang close 1 ya. Oke, jadi Close berapa? kenapa? Yang mana close? Sorry ke Itu udah ke-update. Nah, ada tuh. Nah, sampai close 10 aja misalnya. Jadi yang ini sih yang penting mah si jadi pokoknya kita bahas dulu ya yang sprint pertama ya. Jadi awal-awal tuh pokoknya si user itu bisa milih mau masuk ke web yang mana, mau masuk ke yang bercocok tanam atau mau ke toko. Habis itu user bisa login gitu, bisa bikin ID ya bisa bikin ID sendiri, password sendiri gitu ya. Kemudian kalau di website bercocok tanam, petani bisa lihat kondisi si tanamannya dia yang tadi parameternya. Nah udah gitu untuk website toko, petani itu bisa kayak punya toko lah, buka toko istilahnya lah. Kayak nanti tuh kita bikin prototipe aja, misalnya prototipe tokonya dia gitu, tokonya si petani, milik petani. Gitu. Jadi ada ini yang sorry Mas, yang close 1 kan ya? Close berapa? Kenapa? Ini kalau yang close 1 yang itu aja, yang bikin bikin user tuh bisa milih mau masuk ke web yang bercocok tanam atau mau masuk ke web yang si toko. Itu aja yang vlog 1. Dikasih deskripsi. Itu kayaknya bukan sebagai developer deh. Kan dev yang bikin. Ini sebagai apa? Kenapa? Sorry. Itu Mas Firdan. Bentar. Tapi sebagai petani atau sebenarnya bukan sebagai developer ya, kayak bentar saya juga bingung ya. Benar sih kayaknya bukan sebagai developer, mungkin sebagai user mungkin. Iya sebagai user, benar sebagai user. Oke. Gua ganti deh ya. Nggak bisa ganti deh. boleh diganti tuh siapa yang punya akses. Nah ya sip. Nah benar, makasih masukannya. Nah oke. Terus sudahnya ya yang untuk Clove 7 ya itu tadi yang tadi mereka punya toko sendiri lah. Jadi nanti kita di prototipe kayak nampilin aja mereka punya toko gimana. Ya kayak di Tokopedia lah. Misalnya kita mau jualan ya itu aja tampilin aja gitu.
Berarti kira-kira Terus yang user, kenapa? sprint sale-nya ada apa berapa ini? 7 ya? Ada 7 ini ya. 35 lah ya total story point-nya ya. 35, ya 35 itu. Kita kan sebenarnya belum tahu velocity tim kita tuh berapa, kecepatan kita satu kali sprint berapa. Jadi ya udah untuk sprint satu sih kita coba-cobain aja. Mau 35 nggak apa-apa. Oh iya bener ya. Karena kan kita belum tahu ya, kita belum ngelakuin sprint sama sekali, kita belum tahu velocity kita berapa gitu timnya. Gitu. Oh, tadi ada masukan dari Mas. Kebanyakan buat petani. Nah, iya, ini Mas ada untuk di user user story yang terakhir. Jadi untuk pembeli itu saya ingin bisa melihat nama barang, harga, rating, dan ketersediaan produk yang dijual oleh petani. Jadi maksudnya kayak di home-nya mereka tuh bisa lihat itu apa aja yang dijual, dan setiap produk yang dijual tuh bakal ada namanya, nama produknya apa, harganya berapa sih, ratingnya, berapa orang yang udah beli, gitu. Kayak gitu ya mungkin. Menurut saya sih itu yang paling urgent sih untuk sprint yang kali ini gitu. Ratingnya itu bintang palingnya. Kayak gitu maksudnya. Ya, bintang aja. Ini nanti di produk berarti paling ya yang masuk sprint paling ya. Karena yang nggak dikerjain masuk apa tuh namanya lupa. Sisanya yang nggak dikerjain masuk apa itu? Oh, itu backlog. Backlog. Jadi kalau misalnya yang kita nggak masukin di sprint, itu namanya backlog. Gitu, Mas. Jadi ada produk backlog sama sprint backlog. Nah ya, kalau unfinished sebenarnya, misalnya dia dari satu sprint, kita ada yang unfinished gitu ya. Ada user story di sprint satu yang nggak beres. Ya, nggak apa-apa sih tetap di sprint, karena ini kan sebenarnya kan harusnya sprint tuh 2 minggu kan. Tapi karena kita cuma 2 hari, ya wajar gitu kalau misalnya ada yang nggak beres. Jadi ya udah biarin aja, antepin aja di sprint gitu. Nggak usah dibalikin ke backlog. Bisa jadi ini bahan sprint review mungkin. Bisa jadi. Tuh. Karena kan kita juga cuma 2 hari ya, kayaknya nggak ada waktu gitu. Karena kan normalnya itu sprint tuh 2 minggu gitu. Iya juga ya, kita sprint reviewnya kapan? Ya, Jumat. Pagi. Bukan 2 hari dong. Bukan 2 hari, itu sehari namanya. Iya, sehari. Iya, makanya nih, besok tuh harus sudah mulai. Ya setidaknya ya kerjain aja apa yang kalian bisa gitu ya. Developer bisa gitu. Nah, mungkin gitu sih. Ya boleh lah kita bantu-bantu juga nih devnya. Cuma kalau saya pribadi ya buat teknis kurang paham gitu. Ya mungkin bisa ngikutin aja, nanti bisa ngikut bantunya di mana gitu. Karena basicnya bukan IT. Basicnya tambah. Iya. Ya. Cuma mungkin bisa ngikutin lah nanti gimana, bisa ikut bantu juga. Ya. Untuk yang sprint 1 gimana? Cukup ya? Berarti ya. Setuju? Atau mungkin ada yang saya mau keluarin aja ininya? Ada yang terlalu banyak gitu. Ya misalnya nih ya, ada yang di use clove yang 5. Clove yang 5 itu kan sebagai petani, saya ingin dapat melihat kondisi
tanaman tuh lewat internet. Nah itu kan mungkin ya nggak gimana cara ngerjainnya gitu. Ya udah kan nggak usah itu mah ya anggap aja ada di sprint tapi ya itu memang nggak bisa dikerjain gitu. Nah itu mah ya udah saya masukin di sprint tapi ya udah kalian mau nggak usah diapa-apain gitu. Anggap aja itu beres. Ya, jadi oke nih ya, udah sepakat nih apa untuk sprint 1 dengan produk backlog yang udah dimasukin ini ke sprint backlognya. Bentar. Itu yang kelas 6. Sebagai petani, saya ingin menjual hasil panen. Itu berarti ada page khusus penjual dan page khusus pembeli ya? Nah iya betul itu. Betul. Jadi kalau misalnya penjual dia tuh ada apa ya? Ya ada page khususnya sendiri kayak itulah kayak jualan di Tokped gitu. Kalau misalnya mau jadi pembeli page-nya kayak gimana? Kalau jadi penjual tuh pasti page-nya beda gitu. Oh iya. Nah itu makanya. Nah itu tuh jadi sebenarnya tuh 3 page sih. Ya 1 buat yang si cocok tanam, 2 buat toko untuk pembeli, 3 toko untuk yang penjual gitu. Sebenarnya mah 3, tapi saya bingung kenapa 2. Atau mungkin itu sebenarnya minimal aja ya. Minimal 2 halaman untuk di laporan. Tapi Kayaknya maksudnya minimal kalau deh. 3, oke. Nah ya itu boleh. Simple aja. Simple aja lah, nggak usah yang gimana-gimana. Namanya juga kan kita juga sebenarnya ikutan ini kan bukan buat jadi developernya gitu ya. Kita mau jadi product owner-nya gitu ya. Ya, Jadi ya udah simple aja. Itu sih. Ada yang mau ditanyain nggak ini yang user story-nya bising? Ada yang nggak jelas gitu ya? Itu Mas yang cloud 3 itu buat register aja berarti ya? Registrasi kayak ya bikin akun baru lah atau enggak ya bikin akun baru dulu lah. Login ini kalau mau sekalian fitur login juga nggak apa-apa, boleh. Kayaknya mending gak usah ada ngisi data deh. Jadi langsung aja kalau yang nggak punya akun baru login via Google aja mungkin. Jadi nggak terlalu banyak page lagi. Boleh sih, bisa boleh. Kenapa mas? Sorry nggak jelas. Jadi ntar di page-nya kan ada page akun tuh masuk ID, masuk password. Bawahnya login via Google aja atau login via Facebook atau sebagainya. Oh boleh Nggak boleh ada sign itu. up. Kata saya Sign mah up with tetap aja Google nggak apa-apa gitu. ada sign Sign up. up with Google. Nah iya bener boleh. Jadi kayak misalnya login ada kolom buat isi si ID email sama password. Nah terus di bawahnya tuh ada kecil misalnya atau sign up with Atau Google Facebook atau enggak ya. apa gitu. Nah ya gitu setuju boleh. Itu sih ya boleh kalian aja atur bebas. Yang penting user story-nya memenuhi gitu. Oke, mungkin bisa langsung ini kali close 1 ini dijabarin di apa tas-tasnya gitu, didetailin. Oh iya, tambahin Mau apa subnya ya? ya subtasnya Tasnya ya. kayak mungkin berarti kan mau pakai apa blog kayak gitu mungkin yang teknis lebih ngerti. Oh iya. Ya, pakai kayak blog atau website. Mungkin sih bikin apa, wireframe-nya ya. nah ya kayak gitu-gitulah yang harus dikerjain ya.
sebenarnya sih kalau misalnya tas kayak gitu tuh karena developer yang bakal bikin tasnya tuh mereka yang nentuin tasnya apa aja. Nanti Ya. mereka juga yang nentuin siapa yang mau ngambil tas yang ini gitu. Jadi sebenarnya sih itu semua diserahin ke developer semua kalau urusan tas. Nah, Eh, kalau Mas, ini ini kan yang yang Cloud 1 ini sebenarnya ini yang Cloud 1 ini yang 2 page kan ya. 2 page ini berarti ada halaman petani sama pembeli ya, ini memastikan. Benar nggak sih? ya benar. Dia halaman untuk bercocok tanam dan halaman untuk toko jual beli. Oh, berarti isinya misalkan buat pembeli nih, anggap aja dia ngelihat seluruh barang-barang ya. Kayak gitu bukan sih? Yang selanjutnya? Yang selanjutnya itu buat halaman petani. Gimana Mas? Kan yang Sorry. jadi kan kayak Tokopedia lah ya istilahnya. Jadi ketika kita buka itu ada muncul ya list-list barang gitu ya. Ini anggap aja list-list tanaman gitu, maksudnya gitu nggak sih? Ya kan ya? Iya. Nah, yang halaman selanjutnya ini apa ya? Saya kurang jelas sih yang buat petani. Iya, buat petaninya itu. Itu kan yang buat pembeli kan mereka bisa lihat-lihat kan. Mereka bisa lihat produk apa aja yang dijual. Nah, untuk petani yang mau menjual barang, mereka punya halaman sendiri untuk ngatur toko mereka, toko jualan mereka. Gitu. Nah, petani juga bisa masuk ke web yang bercocok tanam. Nah, di situ baru mereka bisa bisa ngontrol, memantau kondisi tanaman mereka gitu. Jelas nggak Mas? Jelas. Maaf nih emang agak susah kalau nggak ketemu jadi nggak bisa jelasin. Apa-apa. Itu mungkin bisa dilihat teman-teman developer yang lain. Itu kan udah saya coba buatin yang Cloud 1 itu ada list tanaman yang dijual. Itu kira-kira kayak gitu ya Mas ya? List tanaman yang dijual itu ya, salah satu tasnya. Kira-kira harus dibuat kayak gitu kan ya. Terus petani ini. Ya? Oh. Iya, boleh. Kalau nomor yang Cloud 3 itu udah bener belum, Mas? Cloud 3. Form register petani sama login tadi ya. Oh iya, boleh. Betul. Boleh. Oh. Kalau mau nambahin tas tuh ke yang itu ya Mas ya, yang ada gambar add a child issue ya? Iya. Oh iya, oke. Ya deh. Mungkin boleh ada yang lain mau bantu biar cepat selesai.
Oh, jadi masukan dari Mas Wirdan mungkin cukup bikin, maksudnya cukup bikin untuk yang fitur si bercocok tanam itu dan toko untuk jualan petani gitu ya, Mas? Oh, jadi yang pembeli nggak usah gitu. Yang petani ya, petani sendiri. Sebenarnya itu ya kayak di poin tugas. Bentar. Kayaknya Ya kan buat kalau yang ini di poin tugas kan ada 2 halaman kayaknya, Mas. 2 halaman. Nah, sebenarnya tuh kalau misalnya yang aplikasi itu kita tuh sebenarnya kayak 3 halaman gitu loh. Kan pertama yang si bercocok tanam itu kan sendiri satu halaman lah, satu layout web. Nah, kemudian untuk yang toko sebagai penjual tuh satu layout web. Terus toko sebagai pembeli itu satu web lagi gitu. Berarti ada tiga halaman. Oh iya iya, oke oke. Iya iya, boleh boleh. Jadi sesuaiin aja sama story-nya gitu ya. Kita bikin halamannya ya sesuaiin sama story-nya. Jadi misalnya kita kita kan di sini udah di sprint pertama itu kan ada yang bentar, sorry. Ada yang si bercocok tanam itu kan satu kan. Itu yang story yang ke berapa? Story yang ke, kalau nggak salah. Oh, itu kan yang clove 4. Itu tuh kita petani bisa melihat kondisi tanaman. Berarti kan kita harus bikin halaman untuk bisa melihat informasi tersebut. Itu satu. Terus yang kedua, ada juga story yang bisa ngejual produk si petaninya. Itu kan berarti kita harus bikin halaman si penjual untuk jualan. Sudahnya ada juga kan yang pembeli bisa melihat nama barang, harga, dan lain-lain. Itu berarti ada 3 kan. Berarti sekarang kita bikin 3 kan. 3 halaman gitu kan ya maksudnya, Mas. Oke, siap. Ya pokoknya mah intinya guys, semuanya aja sesuai dengan user story yang kita bikin gitu. Ada halaman 3 itu ya yang tadi gue bilang. Ya, ya yang penting mah DV bingung atau enggak gitu. DV pada di sini pada ngerti kan ya? Ya ngerti sih, cuman ada yang Oke, bingung oke. juga Mas, yang Clove 5 ini hampir mirip sama Clove 4 ya. Dia informasi juga kan ya, menerima informasi juga kan, yang Clove Oh, 5 sama Clove bentar. 4. Oh, kalau di Clove 4 tuh lebih kayak ngejelasin si petani itu bisa ngelihat parameternya. Nah, kalau Clove 5 ini kita ngejelasin petani itu bisa ngebuka bisa ngelihat parameter itu tuh
di manapun dengan koneksi internet itu. Kayak lebih nekenin ke bisa bisa komunikasi jarak jauh lah kalau Clove 5 ini tuh. Clove 5 ini mah nggak usah kayaknya nggak usah diapa-apain sih. Iya. Memberi Mungkin nanti besok ini gimana Mas Pringgo? Kenapa? ya mungkin Sok, nanti Mas. di share juga ini kan recordnya. Mungkin yang nggak ikut meeting ini bisa lihat recordingnya. Iya, boleh. Ya biar paham juga kan. Ya gimana tadi? Mas Pringgo sok mungkin ditentuin gitu janjian kira-kira mau jam berapa besok daily stand up-nya. Nah, berarti gimana nih? Ini Fixin dulu sama developer. Ini udah oke nih sama sprintnya nih. Udah pada oke nih, teman-teman. Oke. Oke, berarti dengan ini kita nyatakan sprint dimulai. Setuju? Boleh. Mas, itu udah selesai editnya belum? Edit sih. Bentar, yang Clove 6 kayaknya belum ada ini. Ya. Nggak apa. Nggak usah nanti aku start juga nggak apa-apa sih. Nggak usah sekarang. Gitu. Nanti tunggu aja, maksudnya Mas nggak usah terburu-buru juga. Gitu. Oke. Itu lagi Clove 6 ya. Tinggal bikin jadwalnya aja daily stand up-nya mau jam berapa nih. Mending pagi sih menurut gua mah ya. Iya sih. Ya, boleh pagi. Mau jam berapa? Jam 8 juga boleh. Oh, ada time box-nya ya? 15 menit ya? 15 menit. Ya, 15 menit kok. Kalau yang kesiangan udah deh. Ya, abis ini udah langsung Kamis nih. Udah Kamis nih kayaknya nih. Oh iya, bener juga. Ya benar, 2 menit lagi Kamis. Bener. Ya udah, jam berapa nih kira-kira? Jam 8 kebagian nggak? Ada bangun nggak gitu? Mungkin jam 10 aja kali. Jam 9. Oh, boleh. Nah, dilempar dulu aja ke developernya gimana. Ya, atau gimana biarin, yang penting mah pada ikut aja. Takutnya pada ada yang bekerja gitu, yang kerja. Nah, iya tuh. Bisa sih ikut, tapi ya paling nggak denger doang paling. Dan Kenapa Mas Galih? Nggak jelas. Bisa sih, tapi sambil kerja jadi agak gak terlalu full banget, gak apa-apa ya. Daily stand up-nya maksudnya. Jadi gimana? Oh iya, nggak apa-apa, 15 menit lah. Jam 10 oke nggak nih? Boleh. Boleh ya. Oke, berarti jam 10 ya. Jam 10. Deal. Mas. Ya, semua mas-mas sih. Oke ya. Besoknya udah sprint review ya? Ya. udah masuk Kamis nih. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kan nih juga ini ya. Belajar lah kita lah ya. Betul. Iya, betul. Setuju.
Oke, jadi ini di start aja ya sprintnya ya. Boleh. Boleh. Start. Oke, start. Let's go, dah. Start date ya, end date-nya. End date-nya Friday. Iya benar. Jam berapa? Tapi itu berapa hari, Mas? Kok bisa ya? Kok custom ya? Bisa di custom. Ini tanggal 10. Tanggal 10 benar. Coba kita cek dulu guideline-nya. Paling malam. Tapi kalau N-nya malam, retrospektif sama reviewnya Oh nggak iya, harus benar. selesai. Iya sih, benar. Ya benar. Sebenarnya sih itu nggak ngaruh sih. Iya sih. mau di Iya sih. mau di mau di assign berapa juga tetap aja kita beres sebenarnya. Ya terserah Mas ya boleh deh Boleh. gitu. Sip, boleh. Ya. Rilis. Ya. Oke. Nah, sip. Oke. Ya. Nah, mungkin udah ya, cukup ya buat teman-teman. Iya. Tinggal ini aja, tinggal mulai eksekusi aja ini tas-tasnya. Iya. Ya. Mungkin Mungkin ada Mas yang mau Mas ya, Pringgo kasih tahu aja di grup buat teman-teman developer lain mungkin belum ikutan hari ini, besok ingetin aja. Ya, boleh. Nanti kalian di share juga ininya apa? Siap. Record meetingnya ini. Oke. Terus gimana? Ada yang mau nambahin mungkin? Atau cukup? Cukup. Kalau cukup ditutup aja. Saya tutup gitu. Kita Cukup mulai sih. sprintnya. Oke, kalau gitu Cukup sih. mungkin ini Kang Wirdan, Mas Wirdan mau bersuara dulu. Sip, oke. Dah, sip. Ya. Oke, mungkin ya cukup sekian untuk sprint planning di sprint hari ini. Dipersiapin aja buat ngerjain tas-tasnya buat teman-teman developer. Nanti saling bantu aja gitu, saling bantu. Ya, begitu. Oke. Ya, cukup sekian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak nih ya semuanya. Ya, makasih Ya. ya. Thank you. Semangat. Thanks. Thank you.